kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat berkah salam sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati rekan anggota DPRK, para sepuh masyarakat ex-transmigrasi yang sama-sama kita ketahui bahwasanya pada kesempatan ini dihadiri oleh salah satu tokoh sepuh Pak Sinyok Suraji yang dari Pak Masran, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami kehadiran tamu. Kalau salah satu pembicara tadi mengatakan tamu tak diundang, namun sudah diberitahu ke kami bahwasanya pemberitahuannya bakal banyak ramai yang datang ke lembaga DPRK ini dalam rangka menyampaikan aspirasi persoalan kekisruhan Til Kampung Makmur Jaya. Nah, untuk menghemat waktu, mari silakan Pak Organo. Untuk menghemat waktu, kami minta kepada beberapa keterwakilan menyampaikan titik persoalan dari awal. Secara kebetulan kita bisa berjumpa dan harapan kami juga saling berdiskusi untuk mencari konsensus terhadap sebuah keputusan yang sangat jauh bagi masyarakat. Yang terhormat Bapak Pimpinan DPRK Kota Salam beserta anggota, yang terhormat Bapak Kepala Dinas DPRK, yang terhormat Bapak Kaban Organo ya Pak sekalian. Pak Tony, saya nggak tahu jabatannya nih karena saya bukan di pemerintahan. Jadi kepada rekan-rekan media massa, mungkin kepada Kepala Isbang Polmas ya yang berhadir pada saat ini, dan rekan-rekan saya yang terhormat. Saya memperkenalkan diri saya, mungkin para anggota dewannya mungkin ya sudah familiar, tapi saya perkenalkan bahwa saya Muhammad Hussein, salah satunya orang yang melibatkan diri ya dalam aksi dan merupakan orang yang paling bertanggung jawab berjalan lancar atau tidaknya aksi. Dan kami sudah berhari-hari ya mengkoordinir ini supaya terlaksana. Dan sebelum kami sampaikan apa yang menjadi persoalan bagi kami bahwa itu, tapi terpaksa kami rem Bapak, karena sebagian dari dan secara umum di Makmur Jaya itu hidupnya bergantung kepada pertanian, yaitu perkebunan sawit, dan juga kepada ibu-ibu yang masih mempunyai bayi yang kecil-kecil kami kasihan. Tapi perlu Bapak ketahui, jika tidak ada jalan keluar ya, dalam persoalan ini, kami pastikan kami lebih banyak lagi hadir di hadapan Bapak dan hadir di wali kota dan hadir di DPRK. Jadi untuk itu harapan kami pada saat ini kiranya kami mendapatkan suatu hasil. Tentunya nanti hasilnya yang jelasnya kami ingin Bapak Nur Ais ya dengan tidak waktu yang tidak lama ya harus dilantik dan dicabut ya surat keputusan wali kota yang sangat jolim itu. Saya katakan jolim. Atau setidak-tidaknya tendensius dan diskriminatif. Kepada Bapak pimpinan dan hadirin hadirat, kehadiran kami ini ya yang tadi mengadakan aksi di kantor wali kota ya, kami sayangkan dan kami sesalkan seorang wali kota kok bisa hadir, padahal sekarang kami cek, sekarang aja bisa kita cek mobil dinas dia ada di belakang Bapak. Ini menjadi pertanyaan besar. Karena saya pastikan, karena di informasi tadi saya jalan kaki ya, ada di sana. Selanjutnya yang perlu Bapak ketahui bahwa surat keputusan wali kota itu yang melandaskan atau berdasarkan rekomendasi dari tim ya, dari tim evaluasi dalam pelaksanaan pilkada ini, tidak ada pengkajian. Kalau kami sampaikan tidak ada pengkajian. Surat keputusan itu hanya mengatakan untuk melakukan pilciksum, pilcikuna. Saya tidak tahu bagaimana. Awal-awalnya kami mendengar bahwa ini dibatalkan
Karena katanya ada warga ya yang menggunakan hak pilih ya, tapi tidak terhadap DPT. Tapi kami bisa tunjukkan bukti bahwa warga masyarakat Makmur Jaya yang menggunakan hak pilih itu adalah benar-benar orang Makmur Jaya sendiri. Dan ini disepakati oleh semua kandidat, ya, oleh semua kandidat atau rivalitas pada saat itu. Ditandatangani oleh P2K, ditangani oleh BPG atau BPK, ditandatangani oleh yang berkompeten dalam pemilihan. Selanjutnya, yang mungkin perlu Bapak ketahui, bahwa pada hari H pasca penghitungan itu dia ada persoalan, Bapak. Ya. Dan sekarang ini menyebar ya di masyarakat itu bahwa ini dibatalkan karena yang kalah itu adik seorang wali kota. Kami mendengar bahwa ya bagaimana dengan adik saya, itu darah daging saya. Ini sudah jelas abuse of power. Ini jelas-jelas pemerintahan yang mengangkangi peraturan perundangan itu sendiri. Ya, saya berani katakan bahwa bintang dalam hal ini sewenang-wenang, dalam bintang pada saat ini adalah tendensius dan sistematik terhadap orang-orang transmigrasi yang dianggap dimarginalkan. Saya sangat keberatan kalau orang-orang transmigrasi dianggap orang luar, karena secara faktanya bapak-bapak transmigrasi ini lebih dulu tinggal di situ daripada bintang itu sendiri, ya, daripada ketua DPR sekarang ini. Kita mau punya kedudukan sama dalam hukum. Konstitusi menjamin itu. Ya, di undang-undang di pasal 27 itu jelas. Maka saya berani ya melibatkan diri sini karena saya melihat Nur Aziz yang betul-betul seperti kawan-kawan saya ini, rekan saya tidak kenal. Lillahi ta'ala sampai sekarang saya belum pernah jumpa dengan tatap muka dengan dia. Tapi terpanggil hati saya karena saya juga bagian dari pemilik negeri ini. Tidak ada orang penguasa tunggal yang merasa bahwa negeri adalah miliknya. Seperti apa yang dilakukan oleh Haji Ahmad Abdi Mulyana pada saat ini. Saya pernah berkomunikasi, walaupun secara non formal ya, dengan saudara Faisal di waktu itu. Katanya persoalannya hanya sisi 7. Pertanyaan saya, dalam peraturan perundang-undang, kalau 7 itu sah atau enggak? Terus selanjutnya, ya, tolong dibaca peraturan wali kota itu sendiri. Ya, pemilihan undang itu ada syaratnya. Ya, bukan karena selisih. Ya, atau bukan hanya ditetapkan pemenang. Kalau seperti ini Bapak Dewan, pimpinan Dewan dan anggota yang terhormat yang berhadir pada saat ini, tidak akan bakal selesai pemilihan kita. Besok diadakan pemilihan ulang. Ketika siapa yang bisa menjamin? Ketika kalah lagi diulang. Atau sebaliknya, ketika kami kalah, boleh nggak kami katakan bahwa tidak boleh dilantik juga? Ini harus menjadi perhatian. Jadi berhubung mungkin rekan-rekan juga ingin menyampaikan. Lebih-lebih nanti ya, karena kami ini mewakili, mungkin barangkali ibu-ibu atau tokoh masyarakat kita juga ya, tokoh masyarakat yang sering mau menyampaikan unek-uneknya yang lucu, yang jelas lebih murni. Jadi harapan kami Bapak, terakhir untuk sementara ini saya mungkin menyambung nanti, tapi harapan saya negeri kita ini tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Bapak Dewan tahu bagaimana pemerintahan yang dijalankan, di mana seorang penguasa seolah-olah tidak ada hukum yang berjalan. Rangkap jabatan menjadi jualan di kampung kita ini. Perlu Bapak ketahui, politik kita macet. Karena kenapa? Kenapa para kepala dinasnya itu merangkap jabatan beberapa jabatan? Otak manusia itu udah desain Allah. Ya, nggak bisa melampaui. Kalau dia mengerjakan sesuatu hal, pasti sudah tidak bisa mengerjakan yang lain. Tapi saya ingin Bapak-bapak Dewan terhormat bersuaralah. Karena konstitusi kami ada di tangan bapak-bapak. Bapak-bapak punya hak angket, punya hak interpelasi, dan akhirnya kami berharap bapak-bapak berani menyatakan menyatakan pendapat terhadap apa yang dilakukan di negeri kita. Jadi ini untuk sementara saya sampaikan, mungkin ada rekan-rekan lain. Terima kasih. Dan sebelumnya saya mohon maaf ini kepada Bapak Faisal ya, Padi yang mewakili, dan Pak Rudis, kita secara berat tidak masalah. Ya, tadi mungkin saya menyela di kantor wali kota dan juga di kantor Bapak. Ya, karena saya harap ya kita berdiskusi ini seperti ini. Yang perlu Bapak ketahui, keputusan kami cabut SK pemilihan ulang
dan lantik secepat-cepatnya ya Bapak Ilham Aziz sebagai pemilik, sebagai pemenang yang terpilih di Makmur Jaya. Karena harus kita ingat kembali bersama bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Terima kasih. Sementara wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.